Boras, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Gereja HKBP memiliki visi menjadi berkat bagi sesama. Dengan itu, dalam setiap pergerakannya, HKBP menjadi solusi bagi pergumulan kehidupan jemaatnya. Dalam setiap pergerakannya, HKBP harus hadir untuk memberikan pembekalan dan memberdayakan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian untuk menghadapi persoalan hidup. HKBP harus mampu merawat setiap jemaat, setiap orang yang berada di dalam kekurangan. HKBP harus dapat menjawab setiap tantangan yang dihadapi oleh manusia pada saat ini. Dengan itulah ia akan mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan saat ini kita diminta untuk menjadi orang yang memiliki kemurahhatian, karena kita harus meniru Bapa kita yang adalah murah hati dan kasih itu. Ia tidak hanya menunggu, tetapi Allah kita bahkan datang pertama kali menjadi pelopor untuk memberikan kasih kepada manusia itu. Di dalam diri Yesus Kristus, ia mewartakan kasihnya kepada dunia. Ia melakukan penyembuhan. Ia melakukan sebuah pemberian makan kepada 5.000 orang. Ia melakukan kebangkitan dari mati yang diberikan kepada Lazarus, dan dia memberikan dirinya sebagai tebusan bagi keselamatan manusia. Kemurahhatian Allah ini juga menjadi bagian dari tritugas panggilan gereja, yaitu salah satunya adalah pelayanan kasih atau diakonia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih terus menimbun harta untuk diri kita? Apakah kita masih terlalu sibuk untuk semakin memperkaya diri kita, termasuk melalui jalan dengan menindas orang lain dan memiskinkan sesama manusia? Tetapi kita diingatkan agar menjadi manusia yang bertolong-tolongan, manusia yang mampu menjadi berkat, manusia yang mewartakan kasih Allah di dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka itu akan menguatkan kita untuk memberikan kasih kepada orang lain. Setiap manusia tidak semua memiliki pendapatan yang sama. Karena itulah dibutuhkan sikap untuk saling tolong-menolong. Setiap manusia tidak memiliki cara berpikir yang sama, kemampuan pendidikan yang sama. Karena itu diperlukan sikap saling berbagi agar semua juga merasakan dari kemajuan, kehebatan, pengetahuan yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Karena itu, menjadi murah hati, maka hidupnya tidak lagi berpusat kepada diri. Maka ketika dia melakukan kasih, bukan agar dia dipuji, tetapi dia melakukan kasih karena Allah sudah melakukan kasih kepada dia. Dia melakukan kasih agar Allah dipuji atas pemberian kasih yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita bermurah hati, maka kita tidak boleh melakukan dengan rumus matematika. Ketika kita memberikan bantuan 1.000, maka kita berpikir ada yang kurang 1.000 dari harta yang kumiliki.
Tetapi ketika kita memberikan 1.000 rupiah, sesungguhnya kita memberikan anugerah Tuhan melalui kita kepada orang lain. Sehingga kita tidak pernah merasakan rugi, justru kita merasakan sukacita. Karena kita dipakai Allah menjadi alatnya mewartakan sukacita di tengah-tengah dunia. Terlebih pada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Marilah kita tidak menjadi yang menambahkan beban kepada kesulitan orang lain. Marilah kita tidak lagi menjadi sebuah batu sandungan kepada kehidupan orang lain. Tetapi kita menjadi penolong bagi mereka yang memerlukan bantuan. Ketika kita tidak mampu memberikan secara finansial, mari kita tolong mereka di dalam doa kita untuk memberikan kepada Tuhan. Atau minimal kita tidak lagi memberikan tambahan beban pikiran. Apalagi kita justru ikut menjadi penindas di tengah-tengah kehidupan mereka yang menderita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan jelas dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena itu tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi tidak kita kasihi sesama manusia. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesama manusia. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia, maka menjadi hal yang mustahil ia mampu mengasihi Allah. Demikian juga yang diwartakan di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Karena itu kita melakukan kasih adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Kita melakukan kasih sebagai wujud kita yang telah menerima kasih Tuhan. Kita melakukan kasih karena kita adalah anak-anak terang, maka kita menjadi pembawa berita sukacita. Maka pastikan hari ini, ketika kita beraktivitas, jadilah sang pembawa kasih dengan cara mengasihi setiap musuh kita, dengan memaafkan kesalahan mereka. Dengan memaafkan, maka kita tidak lagi memiliki beban dendam terhadap sesama. Dengan itu, maka kita sudah menjadi murah hati. Yang kedua, menjadi murah hati, kita tidak menghakimi orang lain. Dengan orang yang melakukan salah, tentu kita juga tidak luput dari kesalahan. Karena itu, jangan pernah menghakimi orang lain sebelum kita mengetahui apa kesalahannya. Karena saat ini kita dipenuhi orang akan kebencian, akan kecurigaan. Ketika ada orang yang datang, maka kecurigaan selalu muncul dalam pikiran kita. Padahal belum tentu orang itu akan melakukan tindakan yang tidak baik kepada kita. Inilah yang harus kita bawa beritakan di dalam sikap murah hati, bertolong-tolongan, lalu mengasihi musuh kita dan hidup dengan tidak untuk menghakimi sesama kita. Jadilah pemurah hati, karena Allah kita adalah murah hati. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu sungguh membuat kami bersukacita. Terlebih melalui Yesus Kristus, kami merasakan keselamatan yang Allah berikan melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan biarlah Bapa, kami yang telah mengenal kasih-Mu menjadi pembawa kasih, menjadi orang yang murah hati. Dengan itu, maka kasih-Mu diwartakan melalui kehidupan kami sama-sama, sehingga semua orang akan merasakan kasih Tuhan melalui jemaat-Mu. Ya Bapa yang terkasih, ketika kami memiliki anugerah, ajarkanlah kami untuk mampu berbagi kepada mereka yang membutuhkan,
dengan tidak berpikir ada yang kurang dari kehidupan kami, atau berpikir kami untuk dipuji. Tetapi semua itu kami lakukan hanya sebagai wujud ungkapan syukur kami atas kasih yang kami terima daripadamu. Dengan itu, semakin banyak orang akan memuji namamu, karena kami mampu melakukan kasih sebagaimana Engkau adalah kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.